2, 3. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelas material komposit kelas A, saya Diki Cahya Saputra, lalu rekan saya Dewi Saya Dewi Rayana, Rehana. ya, Saya Khalifah Elok. Saya Aurora Jingga. Saya Yasmina Azia. akan membawakan sebuah presentasi mengenai resume yang telah kami dapat dari paper. Yang pertama, next slide. Untuk yang Saya serahkan pertama ke ya, teman saya. Terima kasih. oke, terima kasih. Jurnal yang pertama yaitu Nature Inspired Mimetic Bamboo Hierarchical Composite with Super Hard, Waterproof, and Stain Resistant Protective Structure. Untuk ringkasannya sendiri, yaitu jurnal ini yang diambil oleh Hanna tahun 2025 memperkenalkan komposit bambu biomimetik atau TMB yang meniru struktur budi manusia, yaitu enamel dan dentin, untuk menghasilkan material dengan kekerasan tinggi, tahan air, tahan noda, dan kuat secara mekanik. Kemudian komposit TMB ini dibuat melalui 3 tahap utama, yaitu delignifikasi permukaan bambu untuk membuka situs hidroksil. Kemudian oksidasi selulosa menjadi dialdehid untuk membentuk ikatan silang antar serat dan untuk menghasilkan lapisan serta ini kali lebih keras dari bambu alami. Kemudian penurunan penyerapan air sebanyak 99% sehingga tahan noda cairan rumah tangga dan minyak. Kemudian kekuatan mekanik yang meningkat 2,7 kali modulus dan 1,6 kali kekuatan tarik dibanding bambu asli. Ketahanan terhadap 100 siklus abrasi dan pengelupasan, dan yang terakhir struktur bertingkat triple gradient yang meniru enamel dentin junction alami. Kemudian pertanyaannya yaitu bagaimana mekanisme kimiawi terbentuknya ikatan silang hemiasetal atau asetal pada komposit MB dan bagaimana hal ini mempengaruhi sifat mekanik dan ketahanan permukaan material. Yang memiliki jawaban yaitu ikatan silang hemiasetal atau asetal terbentuk antara gugus aldehid hasil oksidasi selulosa dengan gugus hidroksil pada rantai selulosa lain. Ikatan ini meningkatkan integrasi antar serat sehingga membentuk struktur padat dan keras pada permukaan komposit. Hal ini meningkatkan kekerasan permukaan dan ketahanan terhadap penetrasi air dan noda, sekaligus mempertahankan fleksibilitas inti karena hanya permukaan yang sangat terikat. Kemudian jurnal yang kedua yaitu Recent Research on Mechanical Properties of Epoxy Composite Reinforced with Natural Fibers. Ringkasannya, jurnal yang berjudul Recent Research on Mechanical Properties of Epoxy Composite Reinforced with Natural Fibers ini menyoroti perkembangan terkini dalam penelitian komposit epoksi yang memperkuat dengan serat alam. Fokus utamanya adalah pada sifat mekanik seperti kekuatan tarik dan lentur. Kesimpulan utama menunjukkan bahwa serat alam seperti rami, flex, dan hem yang memiliki potensi besar sebagai pengganti serat sintetis yang berkelanjutan karena keunggulan seperti rasio kekuatan terhadap berat yang baik, biaya rendah, dan ramah lingkungan. Namun tantangan utamanya adalah sifat hidrofilik serat alam yang menyebabkan ikatan antar muka yang lemah dengan matriks epoksi. Untuk mengatasi hal ini, ditekankan bahwa perlakuan permukaan kimia seperti perlakuan alkali atau silan merupakan kunci keberhasilan untuk meningkatkan adesi dan secara signifikan memperbaiki sifat mekanik komposit. Selain itu, strategi hybrid dengan mencampur serat alam dan sintetis juga terbukti efektif dalam mengompensasi kelemahan serat alam, menjadikan komposit ini sangat menjanjikan untuk aplikasi semi struktural di industri otomotif dan kemasan. Untuk kelebihannya yaitu ramah lingkungan, terbuat dari sumber daya terbarukan, dan dapat terurai secara alami.
ringan dan kuat memiliki rasio kekuatan terhadap berat yang menguntungkan. Biaya produksi rendah, serat alam umumnya lebih murah dan melimpah. Ketersediaan bahan baku yang melimpah bersumber dari tanaman yang mudah dibudidayakan di banyak wilayah. Kinerja mekanik yang dapat ditingkatkan dengan perlakuan permukaan yang tepat, sifat mekaniknya dapat ditingkatkan secara signifikan. Untuk pertanyaannya, karena jurnal menyebutkan bahwa perlakuan permukaan meningkatkan ikatan interlock mekanis dan adhesi kimia, jelaskan secara lebih mendetail perbedaan antara kedua mekanisme penguatan antarmuka, di mana yang dianggap lebih dominan dalam peningkatan sifat mekanik komposit epoksi serat alam. Jawabannya, secara mendasar kedua mekanisme ini bekerja dengan cara yang berbeda. Untuk ikatan interlock mekanis, perlakuan kimia mengikis komponen non-selulosa seperti lignin, hemiselulosa sehingga membuat permukaan serat menjadi lebih kasar. Ketika resin epoksi mengalir dan mengeras di sekitar serat yang kasar ini, terjadi penguncian fisik. Kekasaran ini meningkatkan area kontak dan mengunci serat secara mekanis ke dalam matriks, membuatnya lebih sulit terlepas di bawah beban. Kemudian yang adhesi kimia, perlakuan dengan coupling agent seperti selen menciptakan jembatan kimia. Satu ujung molekul silen bereaksi dengan gugus hidroksil pada permukaan serat alam, sedangkan ujung lainnya bereaksi dengan gugus epoksi atau lainnya dalam matriks resin. Ini menciptakan ikatan kimia kovalen yang kuat dan langsung antara serat dan matriks. Mana yang lebih dominan? Keduanya sangat penting dan seringkali bekerja sinergis. Perlakuan alkali terutama meningkatkan interlock mekanis, sementara itu perlakuan silen secara khusus meningkatkan adhesi kimia. Dalam banyak kasus, perlakuan kombinasi memberikan hasil terbaik karena memanfaatkan kedua mekanisme tersebut. Namun, jika harus memilih, adhesi kimia sering dianggap lebih krusial karena menciptakan ikatan primer yang kuat dan dapat mentransfer stres secara efisien dan dari matriks yang lunak ke serat yang kaku, bahkan sebelum mekanisme interlock mekanis bekerja maksimal. Jurnal yang selanjutnya adalah Ultra Soft Thermal Self-Healing Liquid Metal Foam Composite with High Thermal Conductivity. Jadi jurnal Ultrasoft Thermal Self-Healing Liquid Metal mengenai pengembangan maka komposit baru berupa liquid metal foam elastomer komposit yang bersifat sangat lunak flex self-healing. Material ini dibuat dengan menggunakan metode negative pressure injection untuk memasukkan logam cair ke dalam struktur berpori berbasis SPS, stiren, etilen, propilen, stiren. Hasil ujinya menunjukkan konduktivitas termal 8,9, modulus ion yang sangat rendah, dapat meregangi 610% dan mampu menyembuhkan diri setelah dipotong atau tergores. Juga efektif sebagai bahan pembuangan panas sekaligus sensor gangan untuk pemantauan gerak tubuh. Next, kelebihan dan ketebalan jurnal ini adalah jurnal ini membuat material komposit liquid metal foam yang memiliki kemampuan thermal yang baik. Kemudian yang kedua, menggunakan metode negative pressure injection yang lebih efektif dibanding metode sebelumnya, yaitu sugar atau vacuum template untuk menyisipkan logam cair ke substrat elastomer lunak tertinggi, yaitu 8,9 W per mk dibanding penelitian terdahulu pada material serupa. Keempat, material sangat fleksibel dengan modulus rendah, namun tetap memiliki stabilitas mekanik tinggi hingga peregangan 600%. Next. Untuk pertanyaannya, jelaskan alasan mengapa komposit liquid metal foam yang sudah ada sebelumnya tidak mampu melakukan penyembuhan self-healing, sedangkan material barunya bisa melakukan self-healing. Next. Jadi berikut merupakan beberapa alasan mengapa material LMF lama tidak dapat melakukan self-healing. Yang pertama adalah penggunaan bahan termoset. Eh, Material LMF yang lama menggunakan bahan termoset berupa PDMS atau Ecoflex sebagai bahan dasarnya. Saat bahan termoset ini mengalami pengerasan atau solidifikasi, lantai molekul di dalamnya sepenuhnya terikat silang atau completely cross-link. Ikatan silang ini bersifat permanen dan sangat kuat membentuk jaringan yang kaku. Nah, rigid network ini kan dia saling terikat. Nah, dia tuh nggak bisa mengalir meskipun dipanaskan lah, karena tidak bisa mengalir meskipun dipanaskan. Kedua permukaan yang rusak tidak dapat bersentuhan erat, merebut dan menyambungkan kembali.
rantai molekulnya untuk menutup celah dan memulihkan sifat mekanik dan konduktivitas. Oleh karena itu, komposit berbasis termoset ini tidak mampu melakukan self-healing setelah mengalami kerusakan. Next. Nah, berbeda dengan yang sebelumnya, LMF komposit yang baru ini dikembangkan menggunakan material termoplastik yaitu SEPS. Self healingnya. Jadi ketika dipanaskan di suhu tertentu, misalnya 130 derajat, blok stirena atau stiren blok yang bertindak sebagai titik silang sementara atau glassy head itu akan melunak dan berubah menjadi keadaan seperti karet. Perubahan ini menyebabkan SCPS menjadi cair dan Selanjutnya, jurnal yang saya review berjudul Advanced Composite Armor Protection System for Military Vehicles Design Methodology, Ballistic Testing, and Comparison. Secara ringkas, jurnal ini ditulis oleh Paulo Bartolo dan kawan-kawan membahas tentang perbandingan 3 konfigurasi sistem armor komposit yang berbeda berdasarkan variasi material pada backplate. Latar belakang yang mendasari jurnal ini adalah adanya perkembangan teknologi militer yang menuntut kendaraan tempur untuk memiliki perlindungan balistik yang mampu menahan serangan proyektil dengan kaliber besar, namun tetap ringan sehingga tidak mengganggu mobilitas kendaraan. Kemudian 3 jenis material yang digunakan yaitu baja, aluminium alloy AA6028, dan aluminium alloy AA2024 yang diperkuat dengan multi-walled carbon nanotubes. Dengan menyusun ketiga variasi tersebut dalam struktur laminasi yang sama pada lapisan depan, penelitian ini berusaha mengevaluasi sejauh mana material backplate dapat mempengaruhi ketahanan balistik, tingkat deformasi, serta efektivitas armor dalam menahan proyektil dengan standar NATO Stanak 4569 level 4. Tujuan dari penelitian ini adalah menemukan solusi armor yang lebih ringan daripada baja, namun tetap memberikan perlindungan yang lebih baik sehingga dapat diaplikasikan kepada kendaraan militer modern. Hasil dari pengujian ini menunjukkan bahwa ketiga konfigurasi armor mampu menahan proyektil sesuai standar, meskipun dengan karakteristik yang berbeda. Backplate berbahan baja terbukti paling kuat dalam menahan deformasi, namun mengalami perubahan bentuk permanen yang signifikan setelah tumbukan. Pada konfigurasi dengan aluminium AA6028, proyektil berhasil dihentikan, tetapi lapisan keramik mengalami retakan dan sebagian pecah, sehingga meninggalkan potensi kelemahan. Sebaliknya, konfigurasi dengan backplate aluminium AA2024 memberikan performa yang paling menjanjikan. Backplate ini mampu menahan proyektil dengan deformasi lebih terkontrol, massa keseluruhan lebih ringan, serta tidak menimbulkan kerusakan serius pada lapisan belakang maupun chassis.
Hal ini mengindikasikan bahwa penggunaan CNT pada matriks aluminium dapat meningkatkan kemampuan serap energi sekaligus mengurangi bobot tanpa mengorbankan kekuatan balistik. Untuk pertanyaannya, mengapa penggunaan material komposit lebih dipilih dibanding dengan material monolitik tradisional seperti baja dalam sistem armor kendaraan militer modern? Jawabannya adalah karena material komposit mampu memberikan perlindungan balistik tinggi dengan bobot yang lebih ringan dibanding material monolitik. Baja, meskipun sangat kuat, memiliki densitas tinggi sehingga menambah berat kendaraan dan mengurangi mobilitas. Sebaliknya, komposit yang menggabungkan keramik, polimer, dan logam mampu bekerja secara bersamaan. Contohnya pada keramik itu dapat memecah proyektil, polimer dapat menyerap energi dan menahan fragmen, sedangkan backplate logam atau MMC menahan energi sisa. Struktur berlapis ini memungkinkan distribusi energi benturan lebih efisien. Dengan demikian, armor komposit dapat mencapai standar proteksi tinggi tanpa membebani kendaraan dan menjadikannya solusi yang lebih efektif untuk kendaraan tempur modern. Baik, terima kasih. Saya Diki Cahaya Disaputra, NRP 50112311135 akan membawakan presentasi dari paper berjudul A Novel Composite Material of Aramid Fiber Reinforced Polyurea Elastomer Matrix, Mechanical Properties and Ballistic Performance. Next. Latar belakang dan urgensi dari riset tersebut dalam mengembangkan material komposit pelindung balistik dengan mengganti matriks epoksi konvensional yang kaku dengan polyurea elastomer pada komposit serat aramid. Adapun urgensi dari penelitian ini adalah armor balistik membutuhkan material ringan namun tetap tangguh. Next. Tujuan dari riset ini adalah mengembangkan komposit baru berbasis serat aramid dengan matriks polyurea elastomer, membandingkan sifat mekanik dan kinerja balistik komposit aramid atau polyurea, menentukan kandungan poliurea optimal yang memberikan keseimbangan terbaik antara kekuatan mekanik, lalu menganalisis mekanisme kegagalan serta respon impact melalui eksperimen dan simulasi numerik. Next. Ini untuk bahan dan preparasinya, yaitu bahannya ada serat aramid, matriks polyurea, resin epoksi konvensional. Untuk preparasinya yaitu dimulai dari pemotongan kain aramid, lalu dibersihkan dengan cara kain direndam dalam etanol dan dibersihkan ultrasonik selama 30 menit untuk menghilangkan minyak atau kontaminan. Selanjutnya yaitu dikeringkan, lalu disintesis matriks poliuret yaitu komponen A dan B dicampur dengan rasio 3:1, lalu divakum, digasing 1,5 menit untuk menghilangkan gelembung udara. Yaitu selanjutnya proses impregnasi, yaitu campuran poliurea dituangkan dan diratakan di atas kain aramid menggunakan scraper polimer hingga serat impregnasi sempurna. Selanjutnya proses stacking and pressing, yaitu tumpukan prepreg ditempatkan di antara dua plat baja paralel. Nah, yang terakhir ada demolding. Next. Lalu ini ada komposisi dari komposit laminat ujinya, bisa dilihat pada tabel berikut. Next. Lalu ini adalah flowchart mengenai pembuatan matriks kompositnya. Next. Lalu ini metodologinya, metodologi yang dipakai ada tiga, quasi-static mechanical test, ballistic impact test, dan numerical simulation, yaitu LS-DYNA. Next. Lalu ini hasil dari sifat mekanik. Pertama dari uji tensile, di mana kekuatan dan modulus tarik komposit AFX 20% menunjukkan kekuatan dan modulus tarik tertinggi karena kekakuan tinggi dari matriks epoksi. Lalu regangan patah, di mana komposit AFPO 20% menunjukkan regangan patah
yang lebih tinggi, mengindikasikan kemampuan deformasi yang lebih baik. Lalu selanjutnya uji lentur, di mana kekuatan dan modulus komposit AF-EX 20% memiliki nilai kekuatan dan modulus lentur yang jauh lebih tinggi dibandingkan semua kelompok AFPU. Lalu uji tekan, kekuatan tekan di mana AF-EX 20% tetap menunjukkan kekuatan tekan terbaik. Next. Lalu di uji geser interlaminar menggunakan metode ILSS, di mana kekuatan AF PX 20% memiliki kekuatan geser interlaminar tertinggi. Hal ini menunjukkan bahwa ikatan antara serat aramid dan matriks epoksi lebih kuat dan lebih kaku daripada ikatan antara serat aramid dan matriks poliurea. Di mana bisa ditarik kesimpulan bahwa pengaruh kadar poliurea ditingkatkan 20% menjadi 50%. Terjadi penurunan signifikan pada semua sifat kekuatan mekanik, baik tarik, lentur, tekan, maupun ILSS. Next. Nah, selanjutnya ada hasil dari uji balistik, di mana perbandingan performa balistik keunggulan AFPU 20%, komposit dengan matriks poliwera pada kadar 20% menunjukkan kinerja balistik yang paling efektif di antara semua kelompok. Penyerapan energi spesifik AFPU 20% mencapai tingkat penyerapan energi spesifik yang jauh lebih tinggi, meningkat hingga 43%. Kecepatan residual tertinggi AFPU 20% juga menghasilkan kecepatan residual proyektil yang lebih rendah, menunjukkan bahwa ia berhasil mencuri lebih banyak energi kinetik dari proyektil. Di sini pengaruh kadar poliurea, di mana kadar optimal 20% menghasilkan kinerja balistik mencapai puncaknya pada kadar poliurea 20%. Lalu penurunan efisiensi ketika kadar poliurea ditingkatkan 30, 40, ataupun 50%, efisiensi menurun. Meskipun matriks yang lebih banyak menyerap energi, peningkatan massa total laminat karena PU lebih padat, membuat rasio penyerapan energi per massa atau SEA menjadi kurang efisien. Next. Nah, di sini lalu untuk mekanisme kegagalan AFX, gagal getas, yaitu epoksi yang kaku menyebabkan komposit gagal secara getas atau brittle di sekitar titik benturan. Ini memicu retakan radial yang cepat dan membatasi kemampuan serat aramid untuk meregang dan menyerap energi secara maksimal. Lalu untuk AFPU, gagal ductile. Matriks poliwera yang elastomerik memungkinkan serat aramid mengalami deformasi tarik yang lebih besar dan lebih lama sebelum putus. Matriks ini bertindak sebagai peredam dinamis, memperluas area penyerapan energi yang efektif dan menghasilkan kegagalan yang lebih ductile dengan tonjolan sisi belakang yang lebih besar. Kesimpulannya itu meskipun AFPU lebih lemah secara statik, matriks poliurea mengubah mode kegagalan dari getas menjadi ductile yang secara drastis meningkatkan kapasitas penyerapan energi dinamis dan kinerja balistiknya. Oleh karena itu, AFPU sangat cocok untuk aplikasi pertahanan balistik. Next. Lalu untuk hasil numeriknya, validasi kecepatan residual yaitu model simulasi berhasil memprediksi dan mereplikasi hasil eksperimen kecepatan residual yang diperoleh dari pengujian balistik fisik. Hal ini mengonfirmasi bahwa model numerik akurat dalam menangkap respon benturan komposit. Selanjutnya, visualisasi respon dinamis. Perbedaan pola kegagalan di mana simulasi secara jelas memvisualisasikan mengapa matriks poliurea atau AFPU jauh lebih baik dalam menyerap energi. Next. Analisis yang ketiga, analisis mekanisme penyerapan energi, di mana peran matriks elastomer menegaskan bahwa peran matriks poliurea bukan hanya sebagai perekat tetapi sebagai peredam dinamis. Selanjutnya prediksi tonjolan belakang, yaitu simulasi akurat dalam memprediksi bentukan tonjolan sisi belakang atau backside bulk yang lebih besar dan jelas pada komposit AFPU dibandingkan AFEX. Ini kesimpulan dari numerik yaitu simulasi elemen hingga pendukung temuan eksperimental membuktikan bahwa matriks poliurea meningkatkan kinerja balistik dengan mengubah mekanisme kegagalan dari getas menjadi ductile yang memaksimalkan peran serat aramid dalam menyerap energi. Next.
Untuk kesimpulannya, peningkatan balistik drastis, yaitu penggunaan poliurea sebagai matriks secara signifikan meningkatkan penyerapan energi spesifik hingga 43% dan kinerja balistik komposit serat aramid dibandingkan epoksi. Optimalisasi duktilitas. Matriks PU yang elastomerik mengubah mode kegagalan dari getas menjadi ductile, memungkinkan serat menyerap energi benturan secara maksimal. Lalu trade-off kekuatan, peningkatan kinerja dinamis ini didapat dengan mengorbankan kekuatan dan kekakuan statik komposit. Dan formulasi terbaik komposit AFPU 20% adalah formula yang optimal, menyeimbangkan kekuatan dan kinerja balistik. Matriks elastomer poliurea adalah material yang sangat menjanjikan untuk merancang komposit pelindung balistik canggih dan ringan karena kemampuannya meningkatkan mekanisme penyerapan energi. Next. Pertanyaannya, itu bagaimana mekanisme perbedaan antara matriks epoksi dan poliurea dalam menyerap energi tumbukan dan mengapa hal itu krusial dalam desain material balistik? Next. Jawabannya yaitu epoksi bersifat kaku atau brittle sehingga saat tumbukan terjadi konsentrasi tegangan tinggi yang cepat menimbulkan retakan dan kegagalan serat. Poliurea lebih ulet atau ductile memungkinkan deformasi lebih luas dan mendistribusikan tegangan ke area yang lebih besar, sehingga serat aramid mampu meregang lebih lama sebelum putus. Mekanisme ini memperlambat penetrasi proyektil dan meningkatkan energi yang diserap. Dalam desain material balistik, sifat ulat dan matriks sangat krusial untuk menunda kegagalan dan meningkatkan ketahanan. Baik, mungkin sekian presentasi dari kami. Mohon maaf bila ada salah kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.